Halo semua, kembali di mata kuliah Biostatistik dan Epidemiologi. Bersama saya, Ibu Eka, kita akan diskusi topik sesi ini yaitu GLM-RM. Tujuan pembelajaran ini adalah mengaplikasikan analisis multivariat GLM-RM. GLM-RM atau Generalized Linear Model Repeated Measures adalah analisis yang digunakan dalam situasi di mana pengukuran dilakukan berulang kali pada subjek yang sama. Uji GLM-RM bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada pasangan data yang diukur berulang-ulang. Hal ini karena pada uji T untuk data berpasangan atau per t-test, pengujian dapat dilakukan pada lebih dari 2 pasangan data. Meskipun pada uji T ini hanya ada 2 data, yaitu sebelum dan sesudah. Analisis data melibatkan variabel dependen yang bersifat numerik atau kontinu, serta variabel independen yang bersifat kategorik atau numerik atau kontinu. Variabel independen kategori disebut faktor dan variabel independen kontinu disebut kovariat. Uji statistik pada desain pengamatan berulang tanpa kontrol atau satu kelompok, atau dapat juga uji statistik pada desain pengamatan berulang tanpa kontrol. Satu kelompok melihat perbedaan antar pengamatan dalam subjek. Pada desain pengamatan berulang dengan kontrol, uji statistik juga melihat perbedaan antar kelompok, yaitu within subject dan between subject. Terdapat 3 syarat untuk uji GLM-RM, yaitu data berdistribusi normal dengan cara mengetahuinya dengan uji Kolmogorov-Smirnov salah satunya. Data atau varians kovarians homogen, pola interkorelasi atau kesamaan variasi di antara subjek variabel dalam kelompok di setiap tingkat. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat nilai statistik box M-Levin test. Signifikansinya harus lebih besar dari alfa karena asumsi varians atau kovariansnya homogen. Yang ketiga, sphericity atau simetri. Hasil tes pada satu subjek tidak berpengaruh pada tes berikutnya pada subjek yang sama. Teori ini berasal dari 2 asumsi, yaitu variabel pengukuran dan korelasi antar pengukuran. Pada analisis tindakan berulang, asumsi sphericity adalah yang paling penting. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat nilai tes sphericity Moseley. Nilai harus signifikansinya lebih besar dari alfa agar asumsi sphericity-nya terpenuhi. Langkah pertama saat melakukan analisis GLM-RM adalah memastikan data berdistribusi normal. Pada sesi ini akan dilakukan analisis Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas data. Langkah awal adalah analyze, non-parametric test, dan pilih one sample. Setelah dialog box terbuka, pada objektif pilih Customize Analysis. Lalu pada fields, pastikan ketiga variabel pengetahuan awal setelah intervensi dan 1 bulan setelah intervensi dipindahkan ke field test. Lalu pada saat memilih settings, pastikan memilih Customize Test, lalu pilih Kolmogorov-Smirnov Test, lalu Run. Hasil tes normalitas data dapat dilihat di slide ini. Nilai p-value lebih dari 0,05, sehingga semua data dinyatakan berdistribusi normal. Setelah mengetahui seluruh data berdistribusi normal, maka dilakukan analisis GLM-RM dengan langkah pertama, Analyze, General Linear Model, lalu pilih Repeated Measures. Maka akan terbuka box dialog Repeated Defined Measure atau Factors. Tuliskan pada within subject factor, waktu, dan level 3 karena terdapat 3 pengukuran, lalu add. Saat di add, maka tampilannya seperti terlampir. Lalu klik Define. Dialog box akan terbuka, lalu masukkan 3 variabel pengetahuan ke dalam within subject variable. Lalu pilih Plots dan masukkan pengetahuan ke horizontal axis di kanan, lalu Continue. Kemudian pilih Save dan klik Standardize, lalu Continue. Kemudian pilih Estimated Marginal Means, pindahkan pengetahuan ke box kanan, yaitu Display Means For, klik Compare Means Effect, dan pilih Bonferroni. Kemudian Continue, lalu OK.
Secara detail, penjelasan hasil analisis GLM-RM dapat dipelajari di modul. Terlampir hasil utama yang akan didiskusikan. Pada semua pengukuran pengetahuan, p-value kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan pada ketiga waktu pengukuran. Jika ingin belajar lebih lagi tentang GLM-RM dengan multivariate repeated measure, silakan baca e-book oleh Fausia tahun 2020 yang terlampir dalam referensi. Terlampir adalah referensi pembelajaran sesi ini. Selamat belajar!